Sekarang saya pengen tanya, Nabi Muhammad kalau ada di tengah-tengah kalian, kemudian Nabi Muhammad ngelihat dan menyaksikan kalian gak peduli sama keluarga Nabi Muhammad, kira-kira reaksi Nabi Muhammad bagaimana kepada kalian? Pernah nggak sih kalian lihat seseorang yang mukanya kayak malaikat, tapi jurus bicaranya kayak ninja? Nah, itulah Habib Ba'alawi. Mukanya sopan, penjelasan lembut, tapi tiba-tiba, jebret! Umat sudah masuk jebakan Batman. Saya sih sampai mikir, ini orang sekolah di Hogwarts atau S3 ilmu mengelabui di Google University? Gaya bicaranya pakai teknik ambiguity, alias makna ganda. Jadi kalau salah tangkap, malah kita yang disalahin, bukan dia. Teknik kedua, framing. Nah, ini kayak ngasih foto selfie filter 15 lapis. Aslinya begini. Dilihatnya. Wow! Sekarang, mungkin kalian mikir, emang sedahsyat itu? Coba deh, sekali aja. Nonton tanpa ngantuk. Habib Ba'alawi tuh bisa bikin kata air aja. Maknanya jadi 17 cabang. Saya curiga. Kalau ikut cerdas cermat, dia bisa jadi moderator, juri, peserta, sama penonton sekaligus. Jangan salah, logika false cause, dan appeal to authority itu sering banget dipakai. Bahasa kerennya, logical fallacy. Tapi, dibungkus kayak lempar lebaran. Jadi nggak kelihatan kalau dalamnya penuh perangkap. Nah, sebelum kalian bilang saya iri, ya, saya cuman kagum. Kagum sama skill akrobat logikanya. Gila, kalau ada olimpiade mengelabui umat, fix juara umum, tepuk tangan dong, biar makin semangat. Oke, sebelum lanjut, saya mau tanya. Udah subscribe belum? Bukan subscribe ya, subscribe. Kenapa? Karena ini bukan soal pengen viral. Tapi biar kita punya bukti otak, hati, dan jempol kita masih satu server. Kalau belum subscribe, bisa-bisa tiap lihat konten viral langsung auto-share, padahal isinya cuma tebak-tebakan siapa paling polos. Kalian pasti pernah kan? Ketemu teman yang nonton video 2 menit, terus udah yakin kayak saksi ahli? Nah, subscribe ini kayak firewall digital. Mencegah dari virus kagetan dan hoax mendadak. Internet itu kayak kolam pancing. Umpan clickbait banyak banget. Kalau kita nggak subscribe, yang ada malah jadi korban prank algoritma. Ada istilah confirmation bias dan herd mentality, alias penyakit gampang setuju sama kerumunan. Sering nggak sadar, akhirnya tepuk tangan sama arus, bukan sama isi. Jadi, yuk subscribe. Anggap aja ini vaksin digital. Nggak bikin kebal terhadap kebodohan, tapi minimal jadi pengingat. Otakku masih panas, bro. Belum jadi frozen food. Yang udah subscribe, tepuk tangan virtual dong. Jangan-jangan jempol kalian juga udah gatel pengen nulis komentar nanti. Tenang. Abis ini ada segmen khusus buat kalian. Kalau bicara soal keahlian, Habib Ba'alawi itu kayak pesulap kata. Setiap kalimatnya bisa punya multi-level marketing makna. Kecerdasan dan manuver logika jadi senjata utama. Pernah nonton debat yang berakhir dengan, "Loh, kok aku yang salah?" Nah, itu dia efek retorika dan wordplay. Ibarat main catur, kita masih mikir pion, dia udah matiin raja. Coba, siapa di sini yang suka kena gaslighting? Hati-hati, soalnya teknik ini sering dipakai biar audiens jadi ragu sama logikanya sendiri. Ditambah teknik semantic fogging kayak cuaca berkabut. Jadi susah lihat mana jalan lurus, mana jalan ke jurang. Kalian pasti bertanya-tanya. Terus, kita harus gimana? Nih, saya kasih tips. Setiap dengar istilah ribet, misal epistemic humility atau dogma elastis, langsung tanya. Maksudnya apa, Habib? Biar nggak jadi korban teori multitafsir. Kuncinya, jangan minder kalau nggak langsung paham. Kadang memang sengaja dibikin ribet, biar yang nonton mikir, wah, gue kurang ngaji nih. Padahal kadang-kadang ya memang materinya sengaja digoreng biar renyah. Kesimpulannya, kalau ada perdebatan yang bikin kalian bingung, jangan-jangan itu bukan kurang ilmu, tapi memang lawan mainnya lagi jualan kebingungan. Tepuk tangan buat yang sudah survive dari logika ninja.
Oke, ini penting jangan nonton video cuma setengah. Kenapa? Soalnya kalau setengah, nanti kesimpulan kita kayak mie instan tanpa bumbu, hambar dan rawan salah tafsir. Ada istilah konteks collapse, artinya narik satu potongan video terus dimaknai sendiri. Bahaya bro. Biasanya, yang nonton setengah-setengah itu cepet banget ngegas di kolom komentar. Wah, ini penyesat umat! Padahal baru intro doang yang ditonton. Jangan sampai kayak baca novel cuma sampai bab 2, terus berani ngasih rating di Goodreads. Sekarang bayangin, kalian lagi masak rendang, tapi baru setengah jam udah dicicipi. Jelas alot, jelas ngambek lidahnya. Sama kayak pemahaman harus mateng dulu, baru komentar. Istilah kerennya, holistic comprehension dan sampling bias. Jadi, tips waras. Nonton sampai tuntas, baru beropini. Kalau nggak sempat, mending skip sekalian daripada jadi korban misinformasi. Intinya, video ini bukan cuma hiburan, tapi latihan endurance otak. Siapa tahu bisa bikin kalian tahan banting kalau ketemu argumen muter-muter. Tepuk tangan untuk para penonton full durasi. Di dalam kitab Nawadir, karya Al-Imam Ahmad Syihabuddin, di situ ada salah satu kisah menarik. Ada seorang hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Begitu banyak maksiatnya, luar biasa. Kemudian Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, datang kemari. Datang malaikat Jibril, diperintah oleh Allah, wahai Jibril, tanyakan kepada si fulan hambaku ini, tanyakan dia, apakah dia ini ulama apa bukan. Pertama, apakah namanya seperti nama para ulama? Apakah dia keturunan ulama? Mungkin ayahnya atau kakeknya atau buyutnya ada enggak ulama? Apakah dia pernah duduk bersama ulama? Apakah dia cinta terhadap para ulama? Apakah dia ini pernah makan dan minum bareng bersama para ulama? Tanyakan sama itu orang. Datang malaikat Jibril, tanya kepada si fulan, wahai fulan, beberapa pertanyaan diajukan kepadamu dari Allah Ta'ala. Pertanyaan ini. Apa jawabannya? La ya Jibril, tidak. Saya bukan ulama, gak pernah hadir majelis, gak pernah duduk sama ulama, gak pernah makan sama ulama. Nama saya tidak seperti nama para ulama. Saya bukan keturunan ulama dan lain sebagainya. Datang malaikat Jibril kepada Allah Ta'ala dan mengatakan, ya Rabbi, walaupun saya tidak mempertanyakan kepada si hamba, tapi engkau ini pasti mengetahui apa jawabannya, karena sesungguhnya engkau ini adalah zat yang maha mengetahui. Kemudian akhirnya apa? Sesungguhnya hambamu mengatakan enggak ya Allah, tidak ya Rabb. Baik, wahai Jibril, tanya lagi pertanyaan terakhir. Apakah dia cinta terhadap seseorang yang seseorang itu cinta terhadap ulama? Artinya punya sahabat yang cinta sama ulama enggak? Punya daripada teman yang cinta sama ulama enggak? Tanyain. Datang malaikat Jibril tanya, kamu punya teman, punya sahabat yang cinta dengan ulama? Maka orang ini mengatakan, na'am ya Jibril, iya. Saya dulu di masa hidup saya punya teman, saya punya sahabat karib. Sahabat saya ini suka hadir majelis-majelis. Sahabat saya ini cinta sama para ulama. Apa kata Allah? Wahai Jibril, cintanya dia kepada sahabatnya yang sahabatnya cinta terhadap ulama cukup menjadi alasan bagiku untuk mengampuni semua kesalahannya. Saat ini pindahkan dia, masukkan ke dalam sorga. Cinta sama para ulama pakai wasilah itu bisa jadi satu kabar gembira, bisa masuk ke dalam sorga. Apalagi bila kita cinta langsung kepada para ulama, apalagi kita punya anak ulama, apalagi kita di sini menjadi para pecinta ulama, bahkan apalagi kalau kita dicintai sama ulamanya. Jadi kalau seorang murid cinta sama guru itu biasa, tapi kalau seorang guru cinta terhadap muridnya itu baru luar biasa. Seorang murid cinta sama guru itu hal yang wajar, itu hal yang wajib, yang pasti. Tapi ketika nama si murid ada di hati guru, berarti itu murid luar biasa di hadapan gurunya. Sehingga kita harus bagaimana caranya cinta terhadap guru kita, dan kita harus berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan cinta dari guru kita. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu dulu begitu tabah dan sabar terhadap gurunya, sampai hampir setiap hari digoda sama gurunya, diceburin ke sungai waktu di masa-masa dingin. Tetap gak jadi masalah, tetap beliau cinta sama gurunya, ta'zim sama gurunya dan lain sebagainya, menghormati gurunya. Mungkin kalau anak murid zaman sekarang, kalau diuji sama gurunya udah ngambek duluan. Apa ya orang sini bilang ngambek ini ya? Merajuk.
Wah, rada-rada Malaysia nih bahasa Upin Ipin. Ya, mungkin sudah merajuk dia, mungkin sudah ngambek dia sama gurunya. Itu zaman sekarang, makanya banyak murid sekarang nggak berkah. Kenapa? Hubungan sama gurunya nggak baik, hubungan sama gurunya nggak bagus. Tapi mereka orang-orang soleh, kenapa bisa berkah? Karena hubungan dengan guru mereka baik dan bagus. Syekh Abdul Qadir Jailani dijorokin ke kali dalam musim dingin sampai kedinginan, dicaci maki di hadapan teman-temannya, tetap dia tabah, tetap dia sabar, tetap dia bakti sama gurunya, tetap dia hormat sama gurunya. Sampai teman-temannya nggak tega, sampai ngomong sama gurunya, "Guru, jangan keterlaluan sama Abdul Qadir, kesian." Apa kata gurunya? "Wahai muridku, ketahuilah Abdul Qadir adalah muridku yang paling aku sayang, dan aku sedang membantu dia untuk supaya cepat menjadi wali min auliyaillah." Jadi ujian kalau dari guru itu pengangkatan derajatnya lebih tinggi lagi. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya punya guru namanya Habib Abdullah bin Tahir. Satu ketika Habib Abdullah bin Tahir datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. "Hei Abdullah, saya pengen ke kamar mandi, siapin sendal." "Baik guru." Disiapin sendal yang terbaik, sendal bagus, ditaruh, kemudian dipakai sama gurunya, masuk kamar mandi, kemudian berwudu. Itu guru keluar kamar mandi, sendalnya dilepas. Setelah sendal itu dilepas, berpisah dengan kaki gurunya oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, itu sendal diambil, bekas airnya diusap ke wajahnya, kemudian sendal itu diciumi, ditaruh plastik, ditaruh di dalam lemari, dan sampai dia meninggal nggak pernah dipakai itu sendal karena bekas gurunya. Sehingga dengan hal itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi wali min auliyaillah yang betul-betul mendapatkan maratib yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang-orang soleh, hubungan dengan gurunya baik. Sehingga ayo, oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki hubungan kita dengan para ulama, perbaiki hubungan kita dengan majelis-majelis ilmu. Hati-hati, ini sudah kacau keadaan, kacau dengan kemaksiatan saudara-saudara sekalian. Maka oleh sebab itu kita butuh dengan para ulama. Ini kalau nggak ada ulama, kita nggak ada yang nuntun. Kalau nggak ada ulama, kita udah rusak semua saudara sekalian. Lebih-lebih kalau nggak ada ahlul bait Nabi Muhammad. Hati-hati saudara, kita para habaib, kita para duriat Nabi Muhammad datang ke Indonesia, masuk ke negeri-negeri, masuk ke pelosok-pelosok bukan untuk mencari pangkat dan jabatan. Kami datang ke masjid-masjid bukan untuk mencari harta dan juga daripada popularitas. Kami datang ke tempat-tempat antum semua bukan untuk mencari penghormatan saudara sekalian. Enggak, tapi kami ingin melayani umat baginda Nabi Muhammad. Kalian ini tuan saya ini pelayan Anda. Kenapa demikian? Karena ini didikan baginda Nabi Muhammad, ini didikan Rasulullah. Kami yang melayani Anda. Dengan cara apa kami melayani Anda? Mengajak Anda dekat dengan baginda Nabi Muhammad, mengajak Anda dekat dengan Rasulullah. Yang belum dekat sama Nabi, kita kenalkan sama Nabi. Yang belum suka sholawat, kita ajarkan biar cinta dengan sholawat. Kita didik satu demi satu untuk cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Peranan para habaib ini luar biasa saudara. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka titipan Rasulullah. Yang namanya titipan pasti bakal ditanyain lagi sampai nanti sama Nabi Muhammad. Nanti datang kita di hari kiamat, datang ya Rasulullah, sekarang saya ini bingung, pengen minta syafaat pertolongan. Nabi tanya, "Baik wahai umatku, saya kasih kamu pertolongan, tapi saya ingin tanya dulu, amanat saya dijaga enggak? Titipan saya dijaga enggak?" "Apa itu ya Rasulullah?" Apa Nabi bilang dalam hadis? "Taraktukum tsaqalain, kitabullah wa itrati." Saya tinggalkan dua pusaka, yaitu apa? Al-Quran dan juga anak keturunanku. Idza tamassaktum bihima, kalau kamu pegangi keduanya dengan sebenar-benarnya, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu jaminan dari baginda Nabi Muhammad. Berapa banyak dzurriyyat Nabi Muhammad yang telantar di luar sana Anda tidak mau tahu? Berapa banyak keturunan Nabi Muhammad yang menahan lapar Anda tidak mau tahu saudara sekalian? Dulu di zaman Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang mufti besar, ulama besar. Beliau itu Syekh Husuyu, guru di atas guru. Ini kalau udah Syekh Husuyu berarti yang ngaji bukan orang biasa, yang ngaji itu pakar-pakar, mufti-mufti. Itu Syekh Zakaria Al-Ansari, dulu itu beliau adalah mufti besar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika beliau sedang ngajar begini, membahas masalah ahkam,
syariah, kemudian datang satu perempuan. Satu perempuan datang, teruskan apa jangan? Baik. Datang satu perempuan kepada beliau. Ketika datang ketuk pintu, beliau lagi ngajar sama murid-muridnya. Dibuka pintunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan sudah tua. Kemudian akhirnya apa? Tanya Syekh Zakaria Al-Ansari, ada hajat apa? Kemudian ini perempuan bilang, wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, saya datang kemari untuk meminta zakat. Saya minta zakat ke sini. Saya adalah dzurriyyat Nabi Muhammad. Saya seorang syarifah. Saya dzurriyyat Nabi. Saya minta zakat. Apa kata Syekh Zakaria Al-Ansari? Zakat gak boleh buat keluarga Nabi. Zakat itu diharamkan buat keturunannya Rasulullah. Gak boleh nerima zakat keturunan Nabi Muhammad. Zakat itu adalah harta kotor. Keturunan Nabi ini disucikan oleh Allah dan nasnya diabadikan di dalam Al-Quran. Yutahhirkum tathira. Gak boleh zakat. Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Gak boleh kamu nerima zakat, kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Apa kata ini syarifah? Wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, kenapa saya tidak boleh zakat? Ya kata Syekh Zakaria, karena diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini syarifah bicara, saya punya 4 anak yatim di rumah, nggak ada yang ngasih saya sebutir nasi. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat? Saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad. Anak saya 3 hari belum makan, mereka anak yatim kelaparan. Saya tidak punya apa-apa dan aku adalah seorang wanita. Nangis Syekh Zakaria Al-Ansari. Mendengar jawaban demikian, kenapa? Di zaman beliau saja, keturunan Nabi Muhammad banyak diacuhkan sama umat. Di zaman beliau saja, umatnya Rasulullah sudah nggak peduli sama keluarga baginda Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Beliau langsung masuk ke dalam, semua bahan-bahan makanan semuanya dikumpulkan dengan berderai air mata, dia kumpulkan, dia berikan kepada syarifah. Ini syarifah, hadiah untukmu, kalau nggak ada apa-apa minta kemari, saya akan jamin daripada kehidupanmu. Setelah itu baru beliau fatwakan, mulai saat ini zakat untuk keluarga Nabi Muhammad dari magalah saya dibolehkan. Jadi ada zakat itu, ada yang memperbolehkan sampai dzurriyyat Nabi Muhammad dapetin zakat boleh. Kenapa? Baitul Mal udah nggak ada dan umat Nabi Muhammad nggak peduli sama keluarga Nabi Muhammad. Akhirnya, sampai juga di segmen yang paling ditunggu. Komentar bebas. Silakan tumpahkan opini kalian. Ini cerdas atau cuma cerdasan-cerdasan biar kelihatan intelek, ilmu, atau sekadar ilusi? Jangan takut. Komentar kalian gak bakal saya bawa ke sidang. Toh, kata orang bijak, kolom komentar adalah cermin akal sehat atau kadang cermin kebablasan. Ya kan? Tapi please, bedain antara kritik dan fanatisme. Kalau ngomentarin pakai data dan logika, itu keren. Tapi kalau udah mulai, pokoknya Habib paling benar. Wah, itu namanya sudah kena groupthink dan ideological echo chamber. Kok kayak bahas politik ya? Saya cuma pesan, kalau iman gak mau gampang ketipu, bekali juga akal sehat. Jangan-jangan tanpa sadar, kita tepuk tangan karena semua orang tepuk tangan, bukan karena paham isinya. Jadi, ayo kita jaga imun logika, biar gak gampang masuk angin fanatisme. Dan terakhir, tepuk tangan penutup untuk akal sehat dan nalar waras